Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Fariski Hadiansyah. Saya akan membahas tema kisah Nabi dan sahabat serta pelajaran yang diperoleh dengan judul Nilai Penting Sirah Nabi untuk Memahami Islam, dari buku The Great Episode of Muhammad, Menghayati Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah SAW, dengan halaman 26-29 bagian pertama. Tujuan mempelajari dan memahami sirah Nabi Muhammad SAW bukanlah semata-mata mencari berbagai peristiwa sejarah, juga bukan sekedar meriwayatkan aneka kisah dan kejadian yang dianggap yang orisinil. Tujuan kita mempelajari sirah Nabi SAW adalah agar Muslim dapat mengabarkan hakikat Islam yang menjelma dalam kehidupan Nabi SAW. Maka kita sepatutnya menempatkan diri kajian fiqh sirah Nabi SAW serta dengan kajian riwayat hidup salah seorang khalifah atau raja ataupun kisah tentang suatu periode tertentu dalam sejarah. Nah, dengan kata lain, kajian sirah Nabi SAW merupakan amalan yang nyata yang bertujuan untuk menjelmakan hakikat Islam secara lengkap dan secara mendalam dengan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai contoh idealnya. Bahkan jika tujuan tersebut diperinci, ada beberapa tujuan khusus sirah Nabi SAW. Yang pertama yaitu memahami kepribadian Nabi Muhammad SAW, kehidupannya serta situasi dan kondisi di masa beliau hidup, sehingga kita dapat menegaskan bahwasanya sosok yang paling cerdas, sosok yang paling jenius, sosok yang paling jenius pada masanya, tetapi juga menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul yang disongkong oleh Allah SWT dengan wahyu serta taufik dari sisinya. Yang kedua, kita sebagai muslim harus menemukan potret ideal yang bisa kita teladani, yang oleh Nabi Muhammad SAW menjalani seluruh kehidupannya, yang dijadikan pedoman utama dalam seluruh kehidupannya. Tidak diberikan lagi setiap kali seorang mencari contoh ideal dalam suatu aspek kehidupan, bisa jadi dia akan mendapati pada Rasulullah SAW dalam rupa yang sangat jelas dan lengkap. Oleh karena itu, Allah menjadikan beliau sebagai teladan bagi seluruh manusia. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya telah ada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah SWT yang datang hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu Surat Al-Ahzab 33-21. Yang ketiga yaitu memahami sirah Nabi SAW merupakan salah satu jalan untuk memahami kitabullah, sehingga kita bisa merasakan semangat maknanya, sebab banyak ayat Al-Quran hanya dapat ditafsirkan dengan menjelaskan, dengan mencermati berbagai kejadian yang dialami Rasulullah SAW serta bagaimana sikap beliau menghadapi peristiwa itu. Yang keempat, maksud saya, agar setiap muslim dapat menghimpun porsi terbesar wawasan dan pengetahuan Islam yang benar, baik terkait kaidah, hukum maupun akhlak. Pasalnya, kita tidak perlu diragukan lagi, kehidupan Nabi SAW tidak lama adalah gambaran hidup seluruh prinsip hukum Islam. Yang kelima, dengan memahami sirah Nabi SAW, para pendidik dan para pendakwah memiliki contoh yang hidup tentang bagaimana mendidik dan mengajar, sebab Nabi Muhammad SAW adalah guru, pendidik, pemberi nasihat, sekaligus pengajar umat yang tidak ketahui. Bahkan tak kenal lelah mempraktik cara mendidik dan mengajar seefektif mungkin melalui beberapa tahap dakwahnya. Nah, poin terpenting sirah Nabi yang saya jelaskan nanti ini dapat mewujudkan semua tujuan di atas adalah karena
karena kehidupan Nabi SAW meliputi seluruh aspek kemanusiaan, kemasyarakatan, baik sebagai individu maupun anggota atau suatu komunitas. Kehidupan Rasulullah SAW menjadi contoh luhur tentang seseorang pemuda berperilaku lurus, terpercaya, mengemban amanat kaumnya dari para sahabatnya. Beliau juga menteladani luar biasa sebagai juru dakwah yang mengajak manusia kepada Allah dengan cara bijak. Dengan nasihat yang baik, beliau senantiasa mengarahkan segala tenaga untuk menyampaikan risalah Allah. Beliau adalah pemimpin negara yang mengelola segala urusan dengan cerdas dan sangat bijaksana. Beliau adalah suami ideal yang selalu bersikap santun kepada keluarganya. Beliau juga adalah ayah yang penyayang yang dapat membedakan secara rinci antara hak dan kewajiban setiap istri dan anaknya. Beliau adalah panglima perang dan politis yang jujur dan cerdik. Dan beliau adalah seorang muslim paripurna yang cermat, yang adil, membagi antara penghambaan, perantara kepada Allah, pergaulan jenaka, lagi lembut bersama keluarga dan sahabatnya. Nah, demikian kajian sirah Nabi SAW yang saya sampaikan, yaitu merupakan gambaran yang jelas mengenai sisi kemanusiaan Rasulullah SAW sebagai contoh yang paling luhur dan sekaligus potret yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan perihal sirah Nabi SAW dari buku The Great Episode of Muhammad SAW, Mengakhiri Islam dari Fragmen Kehidupan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata dan tutur kata. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.